Bapa, biar lewat roh dan firman-Mu, jadikan kami murid-murid yang sejati. Lewat roh-Mu, jadikan kami pengikut-pengikut Yesus yang setia sampai akhir. Pengikut-pengikut Yesus yang sungguh-sungguh kami mentaati Engkau. Mari Tuhan berbicaralah, demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Iya, shalom. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah tema yang berjudul tak mungkin bagiku, tak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran ini betul-betul Roh Tuhan ingin menembusi seluruh batin saudara. Allah rindu mengubah saudara untuk makin segambar dengan Kristus dalam tindakan, pemikiran, dan perilaku kita. Mari kita akan baca Lukas 18 ayat yang ke-27 supaya saudara bisa memahami kebenaran ini. Lukas 18 ayat 27. Kita akan baca bersama-sama 2-3 kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saudaraku, kisah ini dilatar belakangi ketika Yesus bersama murid dan rombongan sedang melakukan perjalanan. Ada seorang pemuda yang kaya, dan menurut tradisi Yahudi, orang ini saleh. Jadi hebat, udah muda, kaya, pemimpin saleh. Dia berlari-lari dan mengejar Yesus dan akhirnya bertelut di kaki Tuhan. Itu adalah laporan Markus. Dan saudaraku, terjadi sebuah dialog. Dan anak muda yang kaya dan saleh ini berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku berbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Tuhan memandangnya dan Tuhan berjawab, "Guru yang baik, tidak ada seorang pun yang baik. Sebetulnya Tuhan juga mengatakan, engkau pun juga tidak baik." Selanjutnya Yesus berkata, ada tertulis, jangan membunuh, jangan jadi saksi dusta, jangan membenci, hormati orang tuamu, jangan jadi saksi dusta dan lain sebagainya. Apa jawab pemuda yang hebat ini? Tuhan, aku sudah melakukan sejak masa mudamu. Masa mudaku. Jadi saudara lihat, ini betul-betul, ini betul orang saleh. Betul-betul Alkitabiah, karena Alkitab berkata barang siapa menuruti perintah hukum Torah diberkati. Ini menjadi anak muda yang diberkati luar biasa. Yesus memandang dengan mata yang penuh belas kasih dan Yesus berkata, satu hal yang kurang, jualah segala milikmu, beri sedekah kepada orang-orang miskin, kamu akan mendapatkan harta di surga. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika pemuda ini mendengar tuntutan Tuhan, hatinya sedih dan Markus menjelaskan ia meninggalkan Yesus. Yesus langsung berkata, sungguh sukar orang yang kaya masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Kata-kata Yesus mengguncang murid-muridnya dan ada orang di sekitarnya. Kalau begitu siapa Tuhan yang bisa diselamatkan? Di sini jawabannya, bagimu, bagi manusia tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ingin mengajak saudara, Tuhan berkata, jualah segala milikmu. Berikan sedekah kepada orang miskin. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa keselamatan untuk masuk kerajaan surga melalui amal dan perbuatan. Kita lihat, bukan itu yang dimaksud Yesus.
Kalau itu yang dimaksud Yesus, Yesus menjadi pengajar hukum Taurat. Tapi Tuhan ingin menyoroti, menyadarkan anak muda. Anak muda ini betul-betul saleh. Dia berkata, satu hal yang kurang daripadamu. Nampaknya anak muda ini melakukan hukum Taurat hanya dalam relasi hubungannya dengan manusia. Hubungannya dengan manusia baik. Tapi hukum Taurat berkata satu sisi, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Jangan ada padaku ilah yang lain. Jadi hari ini sebetulnya Tuhan sedang menyoroti, menyadarkan anak muda kaya yang saleh ini. Sebetulnya tidak saleh seperti yang dipahaminya. Tuhan sedang membongkar kedalaman batinnya. Dan saudara lihat, Alkitab mencatat orang ini sangat banyak hartanya. Dan anak muda ini rela kehilangan ketaatan dan kehilangan hidup yang kekal dibandingkan harus kehilangan hartanya. Banyak anak-anak Tuhan rela kehilangan ketaatan, rela kehilangan pemerintahan surga dalam hidupnya dibandingkan dan harus kehilangan harga diri, kehilangan keangkuhan, keegoisan. Ini yang membuat kita kehilangan karya keselamatan yang utuh dan lengkap. Ini yang membuat banyak anak-anak Tuhan sudah ikut Tuhan begitu lama seperti jemaat Korintus, jemaat yang ada di Ibrani, jemaat di Galatia. Mereka stagnan, tidak mengalami perubahan rohani. Mereka dengar firman, tapi mereka Tuhannya bukan Yesus tapi Mamon. Tuhannya bukan Yesus tapi egonya. Tapi harga dirinya. Dan itu sangat menyedihkan. Tuhan menyoroti, tidak bisa. Tidak bisa kamu seperti itu. Kamu harus tahu menyadari dirimu dan kamu datang mengikut aku untuk mengalami belas kasihku, kasih karuniaku dan anugerahku. Mari jemaat, jangan sampai kita rela kehilangan ketaatan yang penuh. Rela kehilangan pemerintahan kerajaan surga di dalam hati kita. Dibandingkan dengan kita kehilangan harga diri. Kehilangan harta. Kehilangan kemuliaan diri. Yesus berkata, kalau engkau takut kehilangan nyawa, engkau akan kehilangan nyawa. Inilah makna keselamatan yang sepenuhnya. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat, supaya saudara bisa memahami. Mari kita akan lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 18 berkata seperti ini. Ini makna keselamatan yang Tuhan maksudkan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi hari ini Tuhan berkata, saudara bukan hamba dosa. Saudara adalah hamba kemerdekaan. Amin. Maka saudara bisa berkata merdeka. Amin. Iya, merdeka secara lahiriah, merdeka secara rohaniah. Ini hakikat kita, ini kodrat kita. Apakah saudara bertumbuh secara baik? Pohon mangga mana lagi kodratnya untuk menghasilkan buah yang manis? Maka otomatis akan mengeluarkan buah yang manis.
Harimau kodratnya memang galak, maka terus ekspresinya seperti itu. Domba kodratnya lembut, tidak punya tanduk seperti kambing. Cuma domba itu kelemahannya satu, gampang tersesat. Itulah sebabnya domba perlu digembalakan, perlu ikut care group. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara. Saudara hakikatnya adalah hamba kebenaran. Maka kalau saudara bertumbuh tidak ada hambatan, rintangan, tidak ada segala macam, saudara akan kodratnya itu, hakikat kita itu hamba kebenaran, maka saudaraku buah ekspresi hidup kita adalah benar. Ini beberapa saat yang lalu ada masalah. Kebetulan saya juga ada komputer di rumah untuk main radio. Itu disettingkan teman saya, ternyata di kartu komputer ada 2 program. Saya pikir kok ada masalah. Langsung saya delete, saya bilang Immanuel, delete yang satunya. Ternyata tadi karena ada 2 program, itu konflik internal, kata istri saya. Lah, setelah saya lepas hanya 1 kabel HDMI, maka tidak ada konflik internal. Lah, kalau di dalam hidupmu tidak ada konflik internal antara keinginan daging dan keinginan roh, maka engkau akan secara alami, natural, engkau akan hidup sebagaimana kodratmu hamba kebenaran. Kalau di dalam hidup kita ini ada konflik, engkau gampang konflik dengan orang lain, itu ekspresi karena dalam kita ada konflik. Dan kalau saudara hidup di dalam kasih karunia, bergantung kepada Tuhan, Galatia 5:16, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Itu bentuk double negatif. Kamu tidak akan pernah mengikuti keinginan daging, yang menghentikan adalah roh Tuhan. Baru saudara akan hidup sebagai kodrat saudara, hamba kebenaran, terang, otomatis naturalnya hidup dalam terang. Maka saya berdoa supaya tidak ada jemaat pun satu pun yang engkau dengan sengaja hidup di dalam dosa. Karena tidak cocok, pasti rusak. Lah, hari ini saya ingin mengajak, setelah saudara melihat terus ayat yang ke-20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran dan buahnya memalukan. Ketika kita menjadi hamba dosa, kodrat kita kodrat dosa, buah hidup kita, ekspresi hidup kita memalukan. Tetapi ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23 kesimpulannya, engkau mau bergantung diri atau bergantung kepada kasih karunia. Apa maknanya bagi kita? Seharusnya secara natural saudara ini harus mengeluarkan buah pengudusan. Sanctification, mengalami proses pengudusan. Artinya saudara makin dikhususkan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara nanti lama-lama bisa membedakan semua yang engkau miliki dalam dunia ini hanyalah alat, bukan sasaran. Sasarannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau engkau tidak hidup dalam terang kemerdekaan, saudara mengalami kebutaan. Sarana jadi sasaran, sasaran jadi sarana, kacau saudaraku. Lah, hari ini mari setelah saudara melihat makna keselamatan, ya, setelah saudara dibenarkan dengan cuma-cuma, itu namanya anugerah keselamatan. Buahnya adalah hidup benar, hidup taat, itu adalah anugerah kehidupan. Supaya saudara menjadi berkat bagi orang lain. Mari hari ini tanggalkan. Biar Tuhan menerangi semua kegelapan, kita tanggalkan, kita merendahkan hati dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Maka saya percaya karya keselamatan itu akan tuntas.
Saudara menjadi orang yang luar biasa. Lah, saya ingin mengajak, mari kita akan lihat bersama-sama. Iya. Lah, mari hari ini dalam bacaan kita tadi Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 ada dua pemikiran yang menjadi pelajaran besar dalam kekristenan kita. Ada dua pemikiran yang menjadi pelajaran besar. Hari ini perlu kita melihat. Yang pertama, jujur, bagi manusia tidak mungkin. Kita tidak mungkin dapat mengikut Kristus dengan menjalani hidup yang kudus, mentaati Dia. Hal itu mustahil bagi kita. Kita tidak sanggup melakukan perintah-perintahnya, tapi tidak boleh berhenti dari situ. Bagimu dan bagiku tidak mungkin, tapi bagi Yesus yang di dalammu dan di dalamku, hal itu mungkin. Kita harus melihat secara utuh, secara lengkap. Baru kita akan mengalami karya keselamatan, yaitu kita dipulihkan kembali, kita waktu lahir baru dipulihkan segambar dengan Kristus. Dalam proses pengudusan, Roh Tuhan bekerja sedemikian rupa, sehingga hidup kita memancarkan Kristus dalam perkataan, perbuatan, tindakan. Satu contoh. Apakah engkau sudah merdeka? Merdeka artinya engkau bertindak sebagaimana seharusnya, sepatutnya sebagai anak Allah. Contoh yang praktis. Suami, kasihilah. Siapa? Pura-pura lupa. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Apakah saudara punya kebebasan, kemerdekaan untuk mengasihi pasanganmu sebagaimana kasih yang berkobar di dalam hidup saudara? Kalau saudara belum, minggu depan saya ingin jelaskan bahwa tanpa sadar kita belum merdeka. Hei istri, tunduklah kepada suamimu. Apakah para wanita ini tunduk memposisikan suami sebagai kepala tanpa hambatan sama sekali? Secara natural, alami dari dalam batin saudara, engkau menempatkan suamimu sebagai kepala, kecuali suami lumpuh secara psikologis, tidak berfungsi, istri bangkit. Untuk membawa, bukan untuk menang, tapi untuk supaya Tuhan menang, rencananya tergenapi dalam keluarga. Contoh saudaraku, kalau saudara mengalami pekerjaan kasih karunia, hubungan suami istri penting sekali. Ini gereja ini dalam visinya adalah kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Itu harus tergenapi. Amin. Saya bilang sama istri saya berdoa. Terus saya minta anggur yang baru. Supaya hubunganku dan istriku ini hubungan yang natural, yang alami, yang membahagiakan, yang menyenangkan. Kami cepat-cepat respon kayak orang pacaran gitu loh. Responnya sangat cepat dengan kekasih waktu pacaran. Seringkali setelah rumah tangga jadi low bed. Batunya jadi low sehingga responnya lambat begitu loh. Harusnya respon itu segar pres, ngomong-ngomong menyenangkan, menggairahkan. Itu yang mau Tuhan kerjakan, katakan amin. Itu bukan yang mau saudara usahakan, apa yang mau Tuhan kerjakan. Tapi saudara harus mengerti rahasianya di sini lebih dahulu. Bagimu dan bagiku tidak mungkin. Ada orang ikut seminar keluarga. Di sana didapatkan istilah-istilah begini. Kalau Anda sebagai suami yang romantis, panggillah istrimu yang. Wah. Terus juga kepada wanita, panggillah suamimu yang. Bahasanya berubah. Tapi isi hakikatnya tidak berubah. Jadi nanti malah lucu. Bukan yang, tapi yang.
Lah, kalau seminar dari luar itu seringkali ingin mengubah kita dari luar, Tuhan mengubah kita dari dalam. Kalau yang mengubah Tuhan dari dalam itu jadi natural. Haleluya. Saya punya gairah bagaimana hubungan kami saling menikmati. Saya berdoa, Tuhan, biarlah istri saya berkata, aku bersyukur menikah dengan pendeta Petrus. Haleluya. Jangan begini, jangan sampai gini. Ini pakai bahasa Jerman. Ngerti yang ini rasa nikah karo bojoku. Nek khotbah mak koyo-koyo nang omah koyo macan. Padahal hakikat saya adalah hamba kebenaran. Nah, untuk merdeka minggu depan. Dan kita akan kembali. Bagi kita tidak mungkin. Tapi mari kita akan lihat keselamatan itu seperti apa. Mari saya ingin ajak ketika manusia bergumul ya, dikatakan saat kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mentaati Tuhan. Tetapi hasilnya gagal. Ketika kita langsung berusaha dengan lebih baik lagi, hasilnya gagal juga. Ketika kita berusaha lebih banyak dan hasilnya dapat kita tebak, gagal juga. Itu bagi kita tidak mungkin. Tuntutan Tuhan itu membuat stres. Kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Waduh, tidak bisa saudaraku. Sarana daging ini tidak bisa untuk mentaati perintah Tuhan. Makanya kita harus tahu dua pemikiran besar. Yang pertama, bagi saudara dan saya tidak mungkin. Alias hidup kita, kemanusiaan kita ini bangkrut total. Untuk mendapatkan karya keselamatan, Tuhan perlu menelanjangi anak muda kaya yang kelihatannya saleh. Banyak orang berkata begini, saya tidak perlu aktif ke gereja, yang paling penting baik. Pertanyaannya, baik itu mungkin dalam hubungan dengan sesama, tapi hubungan dengan Tuhan, apakah kita memberikan tempat yang terbaik bagi Dia? Belum tentu. Hari ini poin ini penting, saudara kasih. Mari, Roma pasal 7 mengajarkan kepada kita. Jemaat Galatia mengajarkan kepada kita. Jemaat Korintus mengajarkan kepada kita. Jemaat Ibrani mengajarkan kita. Mereka sudah mengikuti Tuhan sudah begitu lama, tapi mereka masih seperti bayi, tidak bisa menikmati makan sendiri, perlu disuapi. Lah bayi kalau jemaat, ini di sini enggak, ini kalau jemaat umum besar, bayi semua masa mungkin diberi tanggung jawab. Anak kecil suka main-main tuh kalau acara Natal, senang dia, rame meriah. Tapi apa bisa diberi tanggung jawab? Belum bisa. Makanya saudara perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Perlu bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Mari hari ini saudara kasih. Saudara, apa artinya bertumbuh? Sederhana. Saudara mengalami sukacita dari Tuhan. Amin. Tapi ketika kau pulang, konflik rumah tangga mencuri sukacita. Masalah tetangga mencuri sukacita. Masalah dengan anak, pisan, mertua, menantu menghilangkan sukacita. Engkau perlu bertumbuh sehingga sukacita itu tidak hilang oleh karena situasi yang ada. Sukacita itu akan terus berlimpah-limpah, melimpahi orang lain. Itu namanya bertumbuh. Lah ngapain saudara mengharapkan dunia? Padahal Alkitab katakan Tuhan sanggup melimpahi saudara dengan damai sejahtera yang tidak terkatakan. Ini hanya Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dikatakan, kamu ini belum melihat Yesus tapi kamu mengasihinya. Kamu menjadi orang yang berbahagia, mengalami sukacita yang tidak terkatakan, yang mulia. Roh Tuhan sanggup membuat engkau mengalami sukacita yang tidak terkatakan. Ketika saudara bertumbuh, maka sukacita itu tidak akan hilang oleh karena masalah sehari-hari cenderung berlimpah-limpah memberkati orang lain. Saya diberi cara Tuhan, sehingga saya berkata, Tuhan, aku menerima sukacitamu, yang memelihara sukacitaku tidak hilang itu Engkau. Ketika saya menaruh iman pada Dia, maka roh saya mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Luar biasa.
Saya berkata kasih karunia itu luar biasa. Lah hari ini Roma pasal 7 berbeda. Roma pasal 7 ini adalah orang Kristen yang masih mencoba mentaati Tuhan dengan kekuatan daging, usaha diri. Jemaat Galatia juga begitu, cenderungan jemaat mula-mula sebagian besar seperti itu. Kembali kepada legalisme Yahudi. Lah saudaraku, Roma 7 ayat 22-23, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ini orang lahir baru ini. Saudara lahir baru punya keinginan yang baru, punya niat yang baru, yes. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan buat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Mana mungkin saudara bisa melepaskan hukum dosa? Hukum dosa itu merintangi. Saudara pingin melayani, tapi ada hukum lain. Mungkin gengsi, harga diri. Engkau tidak bisa total pelayanan. Lah minggu depan saya ingin bagikan bagaimana kau lepas dari hukum dosa. Engkau punya kebebasan secara natural. Aku melakukan apa yang aku harus lakukan yang patut bagi anak-anak Tuhan tanpa ada halangan dan rintangan. Luar biasa. Dan itulah gambaran bagi kita tidak mungkin. Makanya saudara ini harusnya tenang. Saudara tidak belajar dengan Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Lah saudara bukan dekat dengan Tuhan, engkau menyatu dengan Tuhan. Harusnya lebih tenang lagi dong. Saya sampaikan dalam doa pagi, dia pokok anggur, dia yang menopang saya, memegang tangan saya, yang membimbing, memelihara, memberikan makan rohani saya sebagai ranting. Setiap saat saya tenang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Indah. Berbuah itu nanti natural, jangan diupayakan. Kalau buah yang kita upayakan itu munculnya buah plastik. Itu tidak hanya elok dilihat, tidak enak dimakan. Kemarin istri saya waktu jalan pagi sama saya, heran ada satu pohon, itu buahnya telur. Ternyata telurnya dilubangi, dimasukkan ke pohon. Ya tentunya indah untuk dilihat, tidak indah untuk dimakan. Ketika saudara mengalami hukum roh, engkau tinggal dalam dunia, Tuhan tidak memerintahkan saudara harus pergi ke tempat-tempat yang sepi dan sunyi. Saudara menjalani bisnis, menjalani kerja di marketplace, tapi engkau mendapatkan prinsip sekalipun engkau melihat, engkau tidak terpikat. Wah, ini saudara tahu dari mana Pak Petrus tahu? Ini lagunya Obi Mesak. Sekalipun aku melihat, namun hatiku tak pernah terpikat. Oh, tambahan saya itu. Itu natural. Karena memang kedagingan dan semacam kuasa dosa telah diselesaikan. Dan itu merdeka, saudara. Itu enak, ya. Itu senang. Dan yang utama, engkau bisa menikmati hubungan dengan pasangan hidupmu. Kok saudara kok aminnya mahal sekali pagi ini? Tak hentikan loh khotbahku. Saudaraku ini penting sekali, ini kualitas iman kita di situ. Saya sama hubungan sama suami orang lain, istri orang lain mah bisa baik, tapi sehari-hari 24 jam. Anugerah Tuhan bisa mengubah segala-galanya. Luar biasa, saudara. Lah apa artinya uang saudara banyak, deposito melimpah, tapi geger setiap saat. Rasanya Pak Petrus jutek aku. Rasanya sakit. Ya. Saya heran ya kalau wanita cinta Pak Petrus rasanya sakit kok. Yang dipegang sini mengapa enggak telinganya? Pak saya sakit gitu. Tapi hari ini natural, engkau cenderung memberkati pasanganmu. Engkau melimpahi damai, kasih, sukacita. Karena kerajaannya ada dalam hidup kita. Lah bagi kita tidak mungkin. Tapi mari bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saya ingin jelaskan di sini. Allah sanggup
Seperti tadi pujian tadi. Buat hatiku terpikat dengan Engkau. Sampai saya berdoa tadi pagi dari jam 3:30 berdoa. Tuhan, aku benci sekali dengan yang namanya kedagingan dan egoku. Itu jahat itu Tuhan. Itu selalu memberontak kepada Tuhan. Aku mohon kuasa Selalu bekerja lebih dalam. Tuhan bawa naik lagi. Sampai engkau benci dengan ego. Engkau benci dengan kedagingan. Engkau benci dengan perjuangan yang hanya untuk kemuliaan diri, kesukaan diri, kepuasan diri. Kasihlah yang membuat engkau kehilangan ego. Mengapa orang berbuat dosa? Karena kehilangan kasih. Dan menjunjung tinggi ego, maka dosa. Ketika hatimu dibaptis dengan kasih, engkau benci dosa. Hidup menjadi indah dan mulia. Hal yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mari saya ingin lihat, keselamatan itu pekerjaan Allah, katakan amin. Engkau diselamatkan karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah artinya Allah bekerja bagi saudara. Jangan terbalik, kita bekerja untuk Tuhan. Jangan terbalik itu agamawi. Ini kasih karunia. Mari saya ingin ajak saudara, karya penyelamatan Allah. Karya Allah adalah karya yang menyelamatkan. Itu hanya kasih karunia semata-mata. Dari awal kekristenan kita sampai akhir kekristenan kita, itu pekerjaan kasih karunia semata-mata. Tugas kita adalah beriman, meresponi, dan bertobat. Yang pertama, saudara dan saya harus mengalami karya Allah bagi kita. Kita harus pahami dulu. Apa karya Allah bagi kita? Dengan Allah mengirimkan Yesus mati atas kayu salib. Ya. Salib itu bukan menyelamatkan engkau sehari-hari. Salib itu mendamaikan engkau dengan Allah. Untuk menyelamatkan sehari-hari dari dosa kelemahan itu roh Tuhan. Ya. Saudara juga jangan berdoa begini, kau harus perlu teliti. Tuhan sucikan hatiku, hatimu sudah baru. Hati kita perlu disucikan dari hati nurani yang jahat. Ketika darah Yesus menyucikan dari hati nurani yang jahat, hati nuranimu tidak lagi mengganggu menuduh saudara. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana Allah bekerja bagi kita lewat kematiannya atas kayu salib. Yesus telah membayar lunas segala dosa kesalahan kita. Nah, inilah tesis yang dibuat anak saya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala, semuanya, seluruh pelanggaran kita. Jadi, saudara lahir di sini, kematian saudara di sini, ini ada 60, 70, 80, 100 tahun, Yesus mati di sana. Berarti sebelum kau lahir, dia sudah mati. Dan kematiannya telah mengampuni malah segala pelanggaran kita. Berarti engkaunya orang yang paling merdeka bahwa dosa kesalahanmu sudah dipikul Yesus di atas kayu salib sempurna. Kau bisa menikmati kebaikan, kemurahan, kasih Allah setiap saat. Dan saudara kekasih, ya kita akan lihat lagi yang kedua. Manusia lama ini yang kita warisi dari Adam, ini memang secara prinsip sudah disalibkan. Ya, aku telah disalibkan dengan Kristus, kedagingan, gairah, keinginan semuanya disalibkan. Tapi karena kita belum paham atau karena ada pengajaran-pengajaran legalistik, lah orang Kristen mengandalkan akunya lagi yang sudah disalib mati itu dibangkitkan lagi. Nah, itu jadi masalah. Itu jadi masalah, kita udah disalibkan bersama dengan Kristus. Di dalam kitab Galatia 2:19b, aku telah disalibkan dengan Kristus. Makanya jangan bergantung dengan kita. Bergantunglah kepada Kristus. Kan bukan aku yang hidup, melainkan berarti kalau ada masalah yang menyelesaikan adalah Kristus. Hanya karena kita kurang percaya kepada Dia, kayak Abraham sama Sarah, kita menolong Tuhan. Tadi pagi saya juga ada sesuatu yang mengganggu saya.
Saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa. Tidak terangkat-terangkat. Saya diam. Apa sih Tuhan? Tuhan mulai mengajar, usahamu sendiri. Oh iya Tuhan, ranting, aku menikmati. Aku menunggu pekerjaanmu. Tidak berapa lama, beban itu hilang begitu saja. Itu ajaib. Lah hari ini saudaraku, masalah Yesus mati di atas kayu salib, kita perlu bersyukur bahwa dosa telah diampuni semuanya. Akar dosa kemanusiaan kita yang kita warisi dari Adam sudah disalibkan dan saudara ciptaan baru. Ini poin yang penting. Terus selanjutnya kita akan lihat saudara kekasih. Iya, selanjutnya pekerjaan Allah di dalam kita. Jadi Allah bekerja di luar kita, dia bekerja bagi kita di atas kayu salib, rohnya bangkit, sekarang rohnya tinggal dalam hidup kita. Ini yang menyelamatkan saudara sehari-hari. Salib itu memisahkan manusia lama, mengampuni segala dosa, hubungan kita dengan Allah diperdamaikan. Sekarang roh Tuhan tinggal dalam hidup kita, itu yang menyelamatkan kita dalam hidup sehari-hari. Itu yang menyelamatkan kita dari penyembahan berhala, dari ketakutan, dari rasa tidak aman, egoistik, hawa nafsu, ketamakan, kesombongan, keangkuhan. Itu pekerjaan roh Tuhan. Ketika engkau menaruh kepada roh Tuhan, maka itu akan disingkirkan. Dan saudara mengalami kemerdekaan yang sejati. Hari ini saya ingin ajak saudara, apa pekerjaan roh Tuhan di dalam hidup kita? Roma 8 ayat yang kedua, hanya roh Tuhan yang bisa membebaskan kita dari hukum dosa. Tapi Paulus katakan, dalam akal budiku, keinginanku, aku ingin berbuat yang baik. Tapi ketika aku punya niat berbuat yang baik, aku ingin melayani, aku ingin beribadah, ada saja yang lama, baik itu nilai, konsep, ego, dan segala macam itu mulai muncul mensabot. Mengapa engkau tidak bisa beribadah yang terbaik? Ya. Mengapa ibadahmu tidak lebih daripada engkau pergi ke pesta? Ingat, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Pagi tadi ketika masih agak gelap-gelap, saya semir sepatu, saya gosok sama kololita. Saya ingin menghadap Tuhan. Baju, minyak, bukan minyak untuk orang mati ya. Mengapa engkau pergi ke gereja pakaian yang tidak yang sangat baik? Saya kalau pergi ke pesta, saya tidak ingin terlambat. Ya, kalau apalagi jemaat kalau pesta pas saya datang, mengapa saya tidak terlambat? Karena biasanya saya disuruh berdoa. Kalau saya terlambat, doanya terlambat, pestanya terlambat. Mengapa engkau ibadah juga, aku besok minggu tidak terlambat? Amin. Amin, separuh hati. Sehingga engkau tidak ada hambatan lagi. Tidak ada, aku ibadah ya ibadah. Aku ingin baca Alkitab ya baca Alkitab. Aku ingin taat ya taat. Tidak ada konflik internal tadi. Karena ada dua software di dalam hidup kita. Harusnya hanya ada satu software, yaitu pekerjaan roh Tuhan semata-mata. Galatia ayat yang terus saudaraku yang kekasih, pekerjaan roh kudus di dalam kita adalah Dia memberikan kepada saudara kuasa, tidak harus mengikuti keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nampaknya manusiawi lama kita, iblis menggoda. Iblis menggoda saudara untuk saudara berjuang dalam hidup ini menggunakan kekuatan kita. Godaan iblis tidak selalu dosa. Dia hanya ingin kita berjuang dengan kekuatan kita. Dan ketika kita berjuang dengan kekuatan kita yang adalah kedagingan, iblis tidak menggoda lebih jauh, dosa bermunculan. Dan kedagingan ini seperti tuan yang lama.
Yang sudah diganti dengan Tuhan yang baru, Yesus yang sangat baik. Tuhan yang lama masih mencoba menggoda. Tetapi di sini Tuhan yang lama kalau saudara belum bertumbuh itu mesti seperti Tuhan yang mengendalikan. Begitu kedagingan mendorong, kita langsung meresponi, reaksi. Tetapi hari ini ada Tuhan yang baru yaitu Kristus Tuhan. Dia di dalam bahasa Yunani-nya betul-betul negatif. Kristus roh Tuhan membuat engkau tidak harus mengikuti keinginan daging. Oh, dahsyat banget saudaraku. Daging mencoba menarik perhatian. Tapi engkau punya kemampuan kuasa untuk berkata tidak. Itu kan orang merdeka kan? Orang bebas. Malah pagi ini kita menikmati, nanti kita pulang menikmati di rumah. Engkau rekreasi kemana-mana, nikmati. Pulang lagi ke dalam keluarga, menikmati. Di atas ranjang ku bisa bersendal gurau, bisa ngobrol banyak. Saudara makan ngobrol banyak. Oh, indah sekali saudara kekasih. Indah sekali. Ingat, engkau hidup masih 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Mosok kita biarkan 40 tahun yang akan datang dengan kondisi yang tidak terbaik di dalam keluarga. Tuhan membuat, kasih karunia membuat keluargamu bahagia. Terus kita lihat, yang ketiga, dia memampukan kita untuk mentaati semua perintah Tuhan. Makanya godaan yang terkecil adalah ketika ada tuntutan, saya berusaha untuk mentaati. Ini jadi refleks, reaktif. Ketika saya mulai belajar, ketika saya mencoba bereaksi, Tuhan, saya jahat. Saya ini pemberontak bagimu. Saya ini menghalangi pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan sekarang Engkau yang hidup Tuhan, muncullah lewat hidupku. Dan saya mulai mengalami anugerah demi anugerah. Jadi suami yang makin sabar dengan istri, katakan amin ibu-ibu. Iya. Senang mana punya suami sabar dan yang tidak sabaran? Sabaran, haleluya. Senang sekali ya. Senang sekali suami melindungi, mengayomi, sabar, penuh perhatian. Wanita ini kayak bunga. Wanita ini kayak bunga, tidak disirami menjadi kecuali bunga plastik. Ini kan bunga hidup. Bapak-bapak dengar. Jadilah sabar. Amin. Mulai hari ini Tuhan berikan aku hikmat untuk dapat memuji pasanganku. Itu butuh hikmat kreativitas saudaraku. Salomo itu penuh hikmat Allah kan? Oh itu kitab Kidung Agung itu kalau tidak bisa merayu hafalkan itu. Baca, wajahmu bagaikan bulan yang merona. Luar biasa. Jangan begini, wajahmu kayak gunung berapi yang sedang meletus. Wah saudara bisa semprot habis saudara kekasih. Ini nanti natural, ini enggak saya bikin-bikin, ini jadi natural, jadi alami. Ini luar biasa. Bagi kita tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Jadi kalau saya mengalami perubahan seperti apapun, saya hanya berkata itu anugerah, itu rahmat, itu luar biasa. Jadi mari Tuhan menjamin loh di dalam saudara buat engkau taat loh. Makanya saya dalam segala tuntutan yang saya hadapi, saya mengandalkan Tuhan, saya hanya menaruh iman untuk Tuhan menggenapi janjimu dalam hidupku. Saya menantikan Tuhan, ranting apa yang bisa dilakukan kecuali menanti. Ranting itu bisa hidup, bisa bertumbuh, bisa berbuah kalau disuplai oleh pokok anggur. Sama dengan kita, saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku pasrahkan hidupmu ke dalam tanganmu. Saya menantikan dia dengan bertobat dan berdiam diri. Tuhan menyelamatkan, katakan amin. Dan saya melihat penyelamatan dari dalam, dia mulai mengubah karakter saya. Sehingga orang yang paling menikmati berkat pertama adalah orang yang terdekat, yaitu pasangan hidup. Terus Filipi 2:13 dia membuat kita mau gairah ingin. Sampai doa saya begini, Tuhan kasih karuniamu biarlah yang buat hatiku sepenuhnya hidup bagi Yesus.
sepenuhnya mengasihi Tuhan. Saya doakan saudaraku. Sebab apa? Semakin saya taat sama Dia, hidup saya menjadi bejana untuk Roh Tuhan leluasa bekerja memberkati jemaat. Untung ujung-ujungnya adalah jemaat. Jadi saudara lihat, saya membaca setiap pagi itu, membaca Perjanjian Lama Perjanjian Baru. Lah, waktu saya lihat Stefanus membela dirinya di depan mahkamah agama, Tuhan itu memanggil Musa bukan untuk kemuliaan Musa. Tuhan memanggil Musa itu karena Allah ingin mendengar jeritan umat keturunan Abraham di perbudakan Mesir. Jadi kalau Tuhan membuat saya jadi hamba Tuhan bukan supaya saya terkenal, hebat, dipuji, tapi Tuhan sedang mendengar teriakan banyak orang. Saya hanya oleh kemurahannya dilibatkan menjadi alat ya karunia-Nya. Terus selanjutnya, pekerjaan Allah yang menyelamatkan melalui kita. Ini yang harus saudara alami. Pertama, saudara menerima karya salib. Yang kedua, terus mengalami operasi. Tapi dalam Roma tadi, 6 tadi ayat yang ke-22, Dia sedang membawa kita dalam proses pengudusan. Artinya kita makin dikhususkan bagi Allah, dikhususkan bagi Dia, dikhususkan bagi kemuliaan Dia. Setelah itu baru Tuhan bisa leluasa bekerja lewat kita. Lah, mengapa Tuhan tidak langsung bekerja lewat kita? Dihalangi oleh kedagingan kita. Ketika kedagingan kita disalibkan, Roh Tuhan leluasa bekerja lewat kita. Dan ketika Tuhan bekerja lewat kita, nanti saudara akan lihat, saudaraku, Yeskiel 47 ayat 9 sampai 12. Nanti saudara baca di rumah. Yeskiel dapat penglihatan ada sungai yang mengalir dari bait Allah. Lah, bait Allah adalah hidup kita. Mengarah ke timur. Ketika sungai mengalir, malaikat berkata, ukur 1000 hasta. Aliran itu semata kaki. Terus kamu masuk. Kamu lihat lagi, penglihatan lagi, ukur itu selutut. Kamu masuk. Terus diukur lagi sepinggang, kamu masuk. Yang terakhir, dia melihat sungai itu tidak terseberangi. Dan kemanapun sungai itu mengalir, makhluk hidup akan hidup. Ini living soul menjadi spiritual. Ini adalah makhluk jiwani, orang Kristen jiwani ini menjadi rohani. Itu hanya pekerjaan Roh Allah, bukan karena Allah yang lain. Dan di sana akan banyak ikan yang dapat dituai berjenis-jenis ikan. Di kanan kiri sungai muncul pohon, tumbuh pohon yang subur, berbuah-buahnya dinikmati dan daunnya menjadi kesembuhan. Air asin menjadi tawar. Oh, luar biasa. Kemanapun sungai itu saya doakan Tuhan biarlah jemaatmu dari makhluk hidup living soul menjadi roh yang menghidupkan. Itu doa saya kemanapun saya pergi, Tuhan izinkan bawa Injil. Dan saya hanya ingin saya keluar bukan karena keinginan saya ingin keluar karena Tuhan. Kalau saya ingin keluar karena keinginan saya, itu daging lagi. Maka saya membenamkan diri saya di tangan Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dari daging, mesti efek-efek sampingnya banyak. Lah, hari ini Roh Tuhan akan mengalir lewat saudara. Saya sudah bayangkan, imajinasikan. Bayangan Rasul Petrus, orang-orang meletakkan orang sakit karena bayangannya sembuh. Sapu tangannya dipakai Paulus, letakkan orang sakit sembuh. Tuhan, aku rindu pencurahan Kristus yang tanpa batas mengalir itu. Aku ngomong orang sembuh. Ya. Tadi pagi, kemarin, saya ngobrol dengan teman saya dari Bali. Waktu saya datang sama istri saya, dia sakit. Waktu saya ngobrol-ngobrol, Om Pendeta, saya sembuh. Saya tanya tadi, bagaimana kemarin? Sembuh. Dia bilang apa? Puji Tuhan. Dan itu bukan karena hebatnya saya. Itu hanya secara natural saya meyakini apa yang saya miliki. Ketika saya bicara Roh Tuhan mengalir. Saudara butuh punya iman yang sederhana. Engkau tahu apa yang kau miliki. Seluruh kuasa kerajaan Allah ada bersama saudara. Ketika kau tumpang tangan sesuatu pasti terjadi. Katakan amin. Hanya sesederhana itu. Ya. Kalau saya bersaksi ini tujuannya supaya engkau bisa melakukan hal yang sama. Ya.
Bukan saya ini, waduh lebih hebat, bukan. Saya ini makin sadar, makin tahu kerusakan kemanusiaan saya. Saya butuh makin bergantung dan terus bergantung. Dan saudaraku, karya selamatan Allah namanya kasih karunia. Kita dapat menerima sekaligus mengalami kasih karunia-Nya hanya melalui kunci terakhir, iman bertentangan dengan usaha diri. Makanya kalau di dalam sistem agama saya dorong saudara, lebih usaha lagi, kedagingan muncul. Tetapi di dalam kasih karunia lebih berserah. Nantikan Tuhan yang di dalam saudara akan bergerak. Ketika Dia bergerak lewat saudara, apa yang Kau lakukan natural, alami, bukan terpaksa. Itu luar biasa. Para suami, engkau tidak terpaksa mengasihi istrimu. Amin. Bukan kau mengasihi karena saya khotbah. Bapak-bapak, kalau engkau tidak mengasihi istrimu itu pinter. Dengar khotbah Pak Petrus, pinter. Jadi istri lupa firman yang mengatakan istri tunduklah kepada suami. Yang diingat istri adalah suami mengasihi istri. Hari ini masing-masing porsinya dan kita percayakan sama Tuhan, suami mulai bergantung Tuhan berikan anugerah. Aku bisa mengasihi natural pasanganku. Istri, Tuhan aku berikan anugerah. Aku akan menjadi istri yang tunduk, patuh, menghargai suami. Kalau kemarin Tuhan agak cerewet, Tuhan ubah menjadi kata-kata pujian. Kamu tuh loh mas, kamu tuh loh kok. Kerja terus, lupa istri. Waduh, ngomong terus. Udah kalau tidur ngoroknya kenceng lagi. Yang negatif. Mulai hari ini, mas, kok suami yang luar biasa. Suami yang ganteng gagah menteteskan air mata. Istriku, aku rindukan kata-kata ini dari 10 tahun yang lalu. Haleluya. Berkat selanjutnya, kalau aku punya adik, puji Tuhan. Kalau tidak punya adik, puji Tuhan. Itu natural, itu tidak konsep, itu natural. Karena visi gereja ini adalah kasih karunia buat keluarga saya bahagia. Kalau enggak, saling terus. Mari, jadilah keluarga yang penuh damai. Dan saudaraku banyak menyerahkan diri, berdiam diri, artinya menunggu menanti saatnya Tuhan. Jangan tergoda menolong Tuhan dengan usaha diri, gagal. Tuhan menolong memberkati saudara pada pagi ini. Saudara, hari ini ada kemerdekaan yang baru. Amin. Andalkan Tuhan ya. Kasih karunia membuat aku menjadi suami yang penuh rahmat bagi istri. Wah, luar biasa. Aku berdoa Tuhan, istri juga begitu Tuhan, aku menjadi rahmat bagi pasanganku. Maka kalau engkau punya anak laki-laki, beri nama dia rahmat. Saya lihat wajahmu mulai diubah Tuhan hari ini. Ini saya lihat kok ya lampunya kurang terangnya atau kacamata saya yang belum saya bersihkan. Padahal sudah saya bersihkan ini. Sudah paling terang ini ya lampunya. Oke. Puji Tuhan, jadilah berbahagia. Tuhan di dalammu sanggup engkau membuat laki-laki dan perempuan berbahagia, terpuaskan, penuh damai sejahtera, penuh kasih, penuh sukacita, engkau pulang melimpah-limpah. Katakan amin. Pemain musik untuk datang ke depan. Mari kita akan. Kami bersyukur untuk karya keselamatanmu yang begitu lengkap, utuh dan sempurna. Hanya Tuhan yang memunculkan di tempat ini bangkit pahlawan-pahlawan iman. Para pejuang-pejuang untuk kerajaan Allah. Tuhan memberkati di hari ulang tahun anak-anakmu yang mengikuti ini. Angkat tangan saudara. Engkau diberkati untuk siap menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau dipakai Tuhan jadi alat kasih karunia-Nya. Pulanglah dengan segala kebaikan, rahmat, kemurahan, berkat Allah Bapa. Kasih sayang Yesus Kristus lewat perkenan Roh Kudus menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.